Shalom, sahabat OBS yang luar biasa. Wow, senang sekali malam hari ini kita berjumpa dalam rancangan Tuhan yang terhebat, saudara. Saya percaya Tuhan itu memberi kreativitas yang luar biasa bagi Anda dengan saya. Dan terima kasih sekali buat support sahabat-sahabat OBS sampai hari ini, di mana kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara yang mungkin baru menemukan channel atau Instagram saya, andri.aim17, dan kemudian Anda pengen belajar firman Tuhan, saya ada satu program namanya OBS Online Bible Study. Anda bisa melihat di Instagram pun juga di YouTube channel Andri Imam. Sebenarnya di sana ada juga OBS di mana belajar gitu ya. Saya belum memasukkan semua materi OBS di YouTube, tetapi paling tidak bagi saudara yang ingin belajar firman Tuhan, sekali lagi ini bukan khotbah, tapi kita belajar mendalami firman Tuhan. Apa sih yang terkandung di dalam ayat-ayat firman Tuhan, kita gali, kita kemudian ketahui bersama, dan waktu kita ketahui, kemudian kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum memulai OBS yang luar biasa ini, karena ada tamu saya juga sudah menanti di ruang tunggu saya, saudara ya. Nah, mari kita akan berdoa, memimpin kita, memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat OBS malam hari ini. Kami percaya anugerah Tuhanlah yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kami sampai di bulan yang ke-10 di tahun ini. Tuhan, itu semua berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Berkati OBS, sahabat-sahabat OBS yang haus belajar firman Tuhan akan diberkati, dikuatkan, dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, juga narasumber yang akan join di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan. Nah, teman-teman dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita memasuki di Efesus, lanjutan dari yang minggu lalu, saudara. Efesus pasal 6, ini menarik ya, kita sudah masuk Efesus pasal 6 ayat 13, dan saya akan bacakan Efesus 6 ayat 13 sampai, Efesus 6 ayat 13 sampai Efesus 6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Nah, mungkin saya berhenti dulu di situ, nanti lanjutannya kita minggu depan, saudara ya. Nah, teman-teman dikasih Tuhan Yesus, Paulus menarik sekali menggunakan ayat 13 dengan memulai kata sebab itu. Sebab apa? Sebab apa kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah? Katanya sebab yang di atas. Lawan-lawan kita bukanlah manusia saja. Lawan-lawan kita bukanlah keadaan pandemi ini. Tapi lebih dari itu ada penguasa-penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, saudara mesti menyadari bahwa ada dua peperangan besar dalam hidup kita, yaitu pertama internal war, dan juga kemudian ada external war gitu ya. Jadi ada internal yang disebut dengan spiritual warfare atau mindset warfare. Jadi artinya internal itu ada dua peperangan, yaitu peperangan alam pikiran kita, tapi juga di alam roh, saudara ya. Dan kemudian juga ada peperangan yang lain, yaitu di luar dari kehidupan kita. Ada peperangan mungkin yang kejadian, situasi, keadaan yang ditunggangi juga kemudian oleh kuasa kegelapan untuk akhirnya menghancurkan pikiran kita, roh kita. Nah, teman-teman kasih Tuhan Yesus, apa yang Anda alami? Peperangan apa yang Anda alami? Sebab itu, katanya, sebab itu. Karena musuh kita itu luar biasa, maka senjatanya bukanlah IT, senjata kita bukanlah trading robot, bukan trading robot, saudara ya. Senjata kita bukan sistem algoritma, bukan. Senjata kita bukanlah virus atau antivirus, tapi senjata kita di atas dari peperangan-peperangan yang kita alami tadi, ternyata karena ditunggangi juga kadang-kadang oleh kuasa kegelapan. Maka Paulus mengingatkan, ingat sekali lagi ketika dia menuliskan bagian ayat firman Tuhan ini, Paulus sedang ada di penjara rumah, yang kemudian dia juga dijaga oleh tentara, dan mungkin dia berdiskusi dengan tentara-tentara itu dan mulai bertukar pikiran. Paulus mendapatkan hikmat daripada Tuhan
tentang peperangan yang juga dialami oleh manusia, orang-orang percaya. Nah, karena jenis peperangannya berbeda menurut Paulus dalam tuntunan roh, maka dikatakan ambillah seluruhnya. Jadi juga jangan satu, jangan dua, jangan tiga, tapi seluruhnya. Ada paket komplit, bukan paket hemat, tapi paket komplit bagi Anda dengan saya ya. Sekali lagi paketnya harus komplit, saudara ya. Karena kalau beli paket hemat ya murah ya, tapi itu pun namanya juga hemat, saudara ya. Harus paket komplit, karena kalau Anda mendapatkan paket komplit, seluruh perlengkapan senjata Allah, untuk apa? Untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap bisa berdiri sesudah dapat menyelesaikan, dapat mengalahkan. Artinya begini, Paulus menurut Matthew Henry sedang memberitahukan kepada semua orang bahwa kita ini ada sebuah perlawanan, pertandingan, ada sebuah usaha yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Paulus mengingatkan bahwa dalam kehidupan Anda dengan saya ini, mengapa harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah? Karena ada jenis-jenis peperangan yang berbeda, yang memang harus melakukan perlawanan. Tidak hanya perlawanan, yang kedua adalah Anda dengan saya harus bertahan. Wow. Teman-teman OBS yang luar biasa, yang mensupport saya dengan cara yang sangat hebat. Saya mengucap syukur bahwa peperangan yang kita alami ini, yang mungkin kita tidak mengerti, tapi Paulus sudah memberitahukan, membeberkan rahasia ilahi ini pada setiap kita, dengan Anda dengan saya melalui Roh Kudus yang menerangi kita, bahwa kita harus melakukan dengan seluruh perlengkapan senjata. Kita harus melakukan perlawanan. Dan yang kedua, kita harus bisa bertahan, karena kita akan diserang habis-habisan, kita akan dilawan habis-habisan, tapi kita diberi perlengkapan full set gitu ya. Senjata Allah bagi Anda dengan saya. Nah, perlawanan yang pertama ini berarti adalah kemampuan untuk memenangkan pertarungan. Itu fungsi dari seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita tahu nih, alat-alat digunakan itu akan membuat kita mampu untuk memenangkan pertarungan. Tetapi juga yang kedua, membuat kita bisa mempertahankan kedudukan kita sebagai orang percaya. Loh, maksudnya apa? Maksudnya begini, saudara ya. Mau tidak mau dalam hidup saudara dengan saya, akan ada mengalami perjumpaan-perjumpaan di mana kata Tuhan Yesus ada jenis-jenis tertentu dalam hidup ini harus dengan doa dan puasa. Ada kuasa-kuasa yang mengaruhi. Saya pernah melayani orang-orang yang kerasukan setan, saudara ya. Dan kita harus betul-betul minta perlengkapan seluruh senjata Allah. Firman Tuhan, tadi dikatakan di sana ya, kalau kita baca bahwa firman Tuhan itu harus menjadi bagian kita. Ikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kerelaan beritakan Injil damai sejahtera, dalam segala kan pergunakan perisai iman. Saya ingat ketika melayani mereka yang kerasukan roh begitu ya, ketika kita tidak berikat pinggangkan kebenaran, kita dituduh balik, saudara ya. Sehingga saya ingat betul seorang teman satu kali waktu melayani, tiba-tiba roh yang di dalam orang itu, nah saya nggak tahu nih waktu itu, saudara ya, waktu itu, terus roh itu mulai ngomong, kamu kemarin habis A, B, C, D, E, kaget, saudara ya. Mungkin seperti anak-anak Skewa, saudara ya, yang kemudian dihajar oleh kuasa gelapannya. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi siapa kamu? Karena tidak dalam kebenaran. Nah, kebenaran kita harusnya kebenaran aletheia, saudara katanya ya. Nah, kebenaran aletheia itu kebenaran yang bagaimana? Ini menarik Bapak Ibu, karena memang dalam hidup kita ini menarik kalau kita bicara tentang kebenaran. Nah, aletheia merupakan jenis kebenaran, yaitu moral, value, etika, dan perilaku. Nah, ketika Anda menggunakan berikat pinggangkan kebenaran ini, maka nggak ada orang yang bisa, maaf nih, karena ikat pinggang kan digunakan buat kalau bahasa modern sekarang ya celana, saudara ya. Nah, nggak ada dalam bahasa saya, nggak ada yang permalukan saudara, nggak ada yang narik saudara. Karena kenapa? Kuat. Kebenaran tidak akan membuat Anda dipermalukan. Mungkin ada orang salah mengerti dengan kebenaran, tapi ketika Anda benar, Anda tidak akan pernah dipermalukan. Satu kali kebenaran tidak perlu dibela, dia akan membela dirinya sendiri. Berikat pinggangkan kebenaran. Wow, menarik saudara ya. Anda dengan saya sebagai orang percaya harus hidup dalam kebenaran, karena iblis tidak bisa melawan kalau kebenaran. Mau saudara digosipin, dijatuhkan di pekerjaanmu, Anda coba karakter assassin gitu ya, pembunuhan karakter, tapi percayalah ini, kalau Anda benar, kebenaran itu akan nampak. Saya pernah mengalami, saudara, dituduh, difitnah orang.
Tapi akhirnya kebenaran menunjukkan, data menunjukkan, teman-teman sendiri kemudian menunjukkan kebenaran itu. Kemudian dikatakan bahwa Anda dengan saya berbaju zirahkan keadilan. Nah, ini menarik saudara ya. Nah, kata keadilan saudara ya, berbaju zirahkan keadilan memang dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata namanya dikaiosune saudara ya. Jadi dikaiosune ini satu tadi pakai aletheia saudara ya, yaitu benar gitu ya. Kalau ini dikaiosune yaitu kualitas dari sebuah karakter atau tindakan. Jadi kalau yang tadi nilai-nilai hidupnya memancarkan kebenaran dalam pikiran dan tindakan, tapi kalau dikaiosune saudara ya, itu adalah justification. Kita ini mendapatkan pengudusan atau apa ya, kita dibenarkan. Nah, itu tepat saudara ya. Kita menikmati righteousness, dibenarkan di dalam hakim atau pengadilan. Jadi iblis menuduh kita, ya karena Alkitab mengatakan bahwa manusia itu kebenarannya kayak kain gombal saudara ya. Manusia itu semuanya berdosa, tapi ketika kita di dalam Kristus meminta darah Tuhan Yesus menguduskan kita, maka kita terima pembenaran, kita terima keadilan Tuhan. Nah, ini menarik, sehingga iblis gak bisa menuduh lagi, ya saya jahat, saya pernah berbuat dosa, iya saya Andre Imam pernah jahat, iya pernah salah, iya kepada anak saya mungkin saya pernah salah, iya kepada istri saya mungkin pernah salah, iya. Tetapi ketika minta ampun, kekudusan Tuhan datang melingkupi kita sehingga iblis tidak bisa masuk di dalamnya. Wow, kita harus menggunakan seluruh senjata Allah ini saudara ya. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu, zona nyaman jadi persoalan. Padahal peperangan kita adalah melawan darah, tidak hanya melawan darah dan daging. Karena kenapa? Iblis merantai. Iblis kemudian menawan jiwa-jiwa. Dan Anda dengan saya bisa tertawan juga dengan zona namanya nyaman. Atau zona yang kemudian mengatakan bahwa itu bukan tugas saya. Saya tidak punya panggilan, sehingga itu pelayan punya orang lain. Saya cuma jadi jemaat. Saya dipercaya di marketplace. Saya tidak perlu melakukan hal-hal yang heboh seperti yang hamba Tuhan. Padahal Anda dengan saya diminta punya kerelaan untuk memberitakan kabar baik damai sejahtera. Karena kenapa? Apalagi di tengah pandemi ini, ada banyak orang membutuhkan damai sejahtera. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, iblis biar menindak bobokan Anda dengan saya. Iblis menindak bobokan Anda dengan saya itu akhirnya tidak lagi sharing, tidak lagi menunjukkan iman, menunjukkan kasih setia Tuhan, menunjukkan pemberian-pemberian. Tadi pagi sahabat saya sharing tentang berbagi. Ya, gitu. Sorry, bukan ya. Nanti teman-teman saya di FCC sharing nanti berpikir, aduh kok nggak diajakin begitu saudara ya. Bukan nggak diajakin, waktunya yang belum tepat, kira-kira gitu ya. Ya, apalagi kalau udah Pastor Max, wah itu suka berbagi sekali saudara ya. Berbagi kehidupan dan sukacita buat orang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, dalam segala hal, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ingat, ini menarik nih, Paulus memilih kata yang tepat. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Artinya, mungkin Anda pintar, Anda hebat, punya uang yang banyak, Anda populer, Anda orang bertalenta, Anda kemampuannya dahsyat, tapi ada keadaan-keadaan dalam hidupmu yang selalu unpredictable, uncontrollable. Dan dalam situasi itu, respon yang penting. Paulus mengatakan respon yang paling penting adalah faith. Makanya ada FCC. Iman, saudara ya. Karena kenapa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham dalam kitab Ibrani dikatakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, untuk percaya, tapi Abraham berharap, percaya kepada Tuhan. Wow. Luar biasa, saudara. Karena kita harus punya perisai iman. Kenapa? Karena si jahat akan memanah kita dengan keraguan, ketakutan, kekhawatiran, kehilangan damai sejahtera, kebencian, luka, terus dipanah terus. Begitu kita beriman, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan menopang. Aku tidak akan sendirian. Gadamu, tongkatmu menyertai. Itu iman. Dan mujizat menyertai. Perlindungan menyertai. Wow. Saya menyaksikan, saudara, memang peperangan kita ini kadang-kadang di luar nalar, saudara. Ada anak kecil nangis di sebuah rumah, nggak tahu kenapa. Setelah doakan ternyata betul ada kuasa kegelapan yang mengganggu.
Ada perusahaan di mana pernah saya doakan saudara, tiba-tiba di gudang itu katanya, di gudang itu pernah ada orang di kamar mandi gudang itu, tempat mereka bekerja, aduh, nih badan sudah perlu diperbaiki. Karena teman saya ada bone apa sih namanya itu ya, yang benerin tulang katanya saudara ya. Nah teman-teman, tiba-tiba ada seorang pekerja wanita yang keluar dari kamar mandi dengan telanjang. Kaget, ditangkap buru-buru, saudara, didoakan. Ya tapi nggak bisa karena bukan kuasa Tuhan yang ada hadir di sana. Faktornya datang mendoakan, betul sudah terlihat tuh, ada kuasa kegelapan di pojok sini, di pojok sana begitu. Wow. Perangan kita, kata Paulus jelas, bukan melawan darah daging, bukan melawan suamimu, bukan melawan istrimu, bukan melawan anak-anakmu, anak melawan orang tua, kakak melawan adik, bangsa melawan bangsa, tapi di atas itu, maka ternyata penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa roh jahat juga turut bekerja, sehingga maka kita perlu perisai iman, karena perisai iman itu hati kita tertanam pada Tuhan. Karena kenapa? Hati itu sumber kehidupan, sumber keinginan, dan orang bisa salah, akhirnya datang ke dukun, orang datang ke Gunung Kawi, orang melakukan pelet, magic, apalagi santet, karena kenapa? Keinginannya dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Nah, malam ini saya kedatangan seorang sahabat yang akan menceritakan pada saudara bagaimana pergumulan atau perjalanan karirnya, hidupnya ketika dalam dunia kerja. Saudara, seorang sahabat yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, akan menceritakan bagi Anda dengan saudara kepada bla 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 kepada kita semuanya bagaimana beliau menghadapi hal yang tidak terlihat tapi ini nyata gitu ya. Nah, beliau sahabat saya panggilnya Kak Ariel Esther, saudara ya. Kita akan belajar dari hambanya. Saya Shalom Om. Wow. Shalom Kak Ariel. Shalom. Nah, ini wajahnya belum keluar ini ya. Wah, ya. Tuh gantengnya ya, saudara lihat ya, ini. Beliau merupakan seorang pemimpin dari sebuah perusahaan, saudara, menangani 30 gudang kalau nggak salah. Oh bukan ya. belum dipercaya Tuhan dan dipercaya oleh sebuah bangsa Jepang, saudara ya, melalui perwakilan usaha di Indonesia, saudara ya. Jadi beliau ini dipercaya Tuhan luar biasa, menangani ada perusahaan-perusahaan yang luar biasa, dan sudah cukup lama bekerja, saudara ya. Pangkatnya cukup tinggi, gaji lumayan lah, saudara ya, walaupun ada pemotongan tapi gaji lumayan ya. Haleluya. Haleluya ya. Nah, gimana kabarnya Kak Ariel? Baik. Lagi di ini ya, dalam aktivitas nih ya, tetap ya beraktivitas. Iya, kebetulan masih di kantor nih. Wow, ini luar biasa, saudara. Lihat di pekerja keras ya. Ini betul pekerja keras tuh berkatnya Tuhan tuh berlimpah ya, bisa kelola berkat, saudara ya. Wow, senang sekali. Nah, Kak Ariel, sorry, kalau di gereja pelayanan apa nih Kak Ariel? Saya itu sebenarnya latar belakang saya ini, saya anak gembala sidang. Oh, pendeta. wow, luar jadi biasa. Saya tapi belum jadi pendeta. Belum seperti Kak Andre nih. Nah, ini kakak tertua ini kan, kakak tertua ini. Orang rendah hati, saudara. Orang rendah hati itu gini, saudara ya. Sudah waktunya saya itu pelayanannya hanya bermain musik, Pak. Bermain musik nih kakak. Iya. Bermain musik dan mengatur gereja kelihatannya ya. Itu pekerjaan tambahan itu. Oh, itu malah pekerjaan tambahan itu ya. Nah, kalau pekerjaan yang satu membantu. Iya. Pekerjaan yang satu ini berarti upahmu besar di surga ya kelihatannya ya. Nah. Ya. Betul. Oke. Nah, Kak Ariel mungkin tadi sudah mendengar nih, ya. Kak Andre? Oke. Kak Ariel kan sudah mendengar ya bahwa memang hari ini pembahasan kita di OBS Online Bible Study adalah memang membahas tentang peperangan roh begitu ya, atau bahwa berantem nih, perang-perangan ya. Oh iya dong. Dan nggak cuma pakai roket ini Kak Ariel, bukan cuma pakai roket M16 begitu ya, atau pakai biological war gitu ya, peperangan apa sih, biologis gitu ya. Ini peperangan yang lebih di atas itu ya. Nah, Kak Ariel sendiri sebenarnya percaya nggak sih tentang dunia roh? Saya jujur ya, kalau saya percaya. Oh, mengapa Anda percaya? Karena saya tahu ada orang-orang yang merasa itu beda, jauh sama kita, nggak ada lah gitu. Kenapa Anda? Saya percaya karena saya udah pernah mengalami yang namanya peperangan roh itu, mengalami. Memang kalau tadi yang saya bicara itu kan memang latar belakang saya dari Kristen. Dari sejak lahir, itu ayah saya pendeta gitu, gembala sidang. Iya. Jadi otomatis pasti Kristen. Jadi kita diajar iman, perlengkapan senjata itu sudah pernah didengar. Tapi kalau belum mengalami secara nyata itu berbeda jika kita betul sudah mengalaminya gitu loh, Kak. Jadi
Betul ya. Jadi memang kalau secara pengetahuan umum kita tahu bahwa ada Iya, teorinya tahu. Iya, teori gitu ya. Dan teori. kebetulan hari ini selain tadi saya cerita teman-teman, saya juga mengalami dalam pelayanan di beberapa kota di Indonesia, bahkan terakhir di Bekasi, di Jakarta, di Puncak juga mengalami. Nah, rupanya Kak Ariel juga mengalami ini. Tapi kita tanya apakah di alam yang sama, saudara ya? Takutnya beliau dibawa ke alam roh, saudara ya. Nah, Kak Ariel boleh nggak sih cerita Iya. apa yang Anda alami? Boleh cerita nggak secara tuntas buat teman-teman OBS nih? Mungkin ada Oh, yang gitu. mengalami juga, Wah, jangan-jangan. iya, iya. Jadi kalau disuruh sharing nih ya Kak Andre ya, sebenarnya saya nih setiap kali menceritakan atau mengingat kejadian ini tuh, saya masih merinding nih sebenarnya. Oh, sampai Karena saya segitunya ya. apa benar-benar mengalami dan itu memang puji Tuhan itu menjadi suatu apa ya, bukti iman. Amin, 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 Kalau amin. kalau saya bilang itu menjadi suatu bukti iman bagi orang Ya, percaya bahwa nama Yesus, Roh Kudus itu memang sungguh ada dan kuasanya itu memang wow. sungguh tidak terbatas. Amin, amin, Ya, amin. jadi kalau boleh saya saksikan ini ya, saya ini ya belum sehebat yang tadi Kak Andre bilang nih. Saya Oh, ini masih karyawan. ya Saya inilah. karyawan yang Oh, kebetulan dipercaya untuk memimpin beberapa karyawan lainnya. Jadi memang saya itu bekerja di salah satu perusahaan distribusi nih Kak Andre. Distribusi oh, makanan di Indonesia yang ada beberapa cabang. Kami ada di Bandung, di hmm, Surabaya, di Semarang, Jogja, Bali. Nah, oh, kami ada beberapa PT, totalnya kami ada 18 PT. Nah, wow, kebetulan saya dipercaya untuk menghandle di bawah saya itu ada 4 PT. wow. Tepuk tangannya menggema seluruh dunia nih. Wow, luar biasa dari China, Enggak. Ini Jepang, dari Australia semua tepuk tangan nih, saudara ya. Karena pegang satu aja susah, saudara lagi pegang empat ini ya. Tapi iya, luar biasa. makanya Terus nih gimana? masih Gimana kerja nih Karel? jam Terus, segini nih. ya terus Nah, gimana iya Karel? jadi saya itu mulai bekerja di dalam grup perusahaan ini sejak tahun 2007 atau 2008, saya lupa persisnya itu. Oke, Nah, 2007 2008 dengan background saya itu sebagai orang akuntansi. oke, oke. Akuntansi, Nah, ya, ya, jadi saya merintis karir itu mulai dari akuntansi pembukuan, menghitung nih Kak. ya, Nah, ya. menghitung. Oke. Jadi kejadian yang saya alami ini itu terjadi kurang lebih itu di pertengahan tahun 2010. Oh, ini beberapa tahun yang Jadi lalu ya. jadi ini kisah nyata yang saya alami sendiri itu di tahun 2010. Hmm. Jadi pada saat itu perusahaan kami itu mendapat suatu warning letter dari salah satu prinsipal, yaitu minuman yang cukup terkenal sekarang Hmm. ini, minuman dari Jepang itu yang sekarang booming di Indonesia karena sudah ada pabriknya di Indonesia. Hmm, Nah, ya. pada saat itu salah satu perusahaan kami itu mendapat surat peringatan bahwa dia tidak mencapai target karena hal-hal yang sekian. Hmm. Nah, owner saya itu bertanya pertama kepada internal audit, divisi internal audit. Internal audit menjelaskan segini-gini, tapi ternyata tidak bisa. Hingga akhirnya direktur utama kami itu datang ke atasan saya. Oh, oke. Atasan saya itu manajer akuntansi untuk melakukan special audit, yaitu Hmm. kejadiannya ada di Surabaya. Oke, oke. Ada di Surabaya. Nah, entah kenapa tiba-tiba manajer akuntansi itu bisa datang ke meja saya dan mengajak saya, Oh. Ril. Nah, dia selalu manggil saya kan Ril gitu ya. Ril, Ah. ikut gue yuk ke Surabaya. Kita ada kerjaan nih ngaudit. Nah, saya bilang, ih, gue kan staff accounting, kok gue yang ngaudit? Lu bawa dong itu si yang chief accounting. Auditor, Nah, ya, ya, iya, lu jangan bawa gue gitu. ya, Saya ya, bilang begitu kan. Nah, ya, 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 betul, enggak. betul, betul. Terus dia nggak ngomong apa-apa, dia bilang, enggak deh, lu aja yang bawa, lu yang ikut deh gitu. Nah, Hmm. setelah itu kita mulai persiapan tuh. Jadi kita ketemu dengan eksternal auditor, kita tanya dengan laporan keuangannya sekian. Bagaimana Hingga ya? bagaimana dia Ya. prosesnya. Karena kan memang perusahaan ini kan berdiri dari tahun 95. Oh, lama, lama, ya. Dari 95 di Surabaya itu kami owner sudah merintis di sana dan dipercayakan ke seorang kepala cabang. Ya, ya. Kepala cabang ini adalah mantan karyawan yang berjasa menurut owner. Ya. Jadi menurut dia ada kejanggalan nih, kenapa kok bisa sampai kita dapat warning letter hampir mau dicabut license untuk mendistribusikan produk tersebut. Oh, sayang sekali ya. Ya, nah jadi akhirnya terus saya persiapan kami lakukan hingga H-1 sebelum jalan itu saya baru cek tiket pesawat Garuda Indonesia yang saya terima itu nggak ada jadwal penerbangan pulangnya. Oh, kok bisa gitu? Jadi saya dikasih tiket sama manajer saya berdua, kami diberi tiket one way tiket. Loh, Jadi nggak pulang special dong kalau case gitu.
tidak boleh pulang kalau tidak diizinkan oleh owner dan direktur utama. Ini kayak itu dong ya, kayak pemadam kebakaran ya. Pantang pulang Ya, sebelum padam gitu ya. kalau pantang pulang sebelum kenyang enak nih Kak ya. Iya, Ini iya, iya. pantang pulang sebelum padam nih. Jadi, nah saya nanya itu pada saat itu, wah ini tiketnya one way nih. Ini kita kapan pulangnya? Nah itu dia yang order atasan saya bilang, nih gue perlu ngomong dulu sama lu katanya. Ini bukan soal skill nih, ini kita bukan adu otak nih ke sana. Oh gitu. Udah berapa banyak internal audit yang ke sana, auditor baik eksternal maupun internal yang ke sana itu selalu fail untuk mengaudit ini perusahaan. Sorry, selalu fail itu kata-katanya. Iya, selalu fail. Oke. Selalu fail, bahkan ada satu yang sudah menemukan titik terang, tapi owner memecat seorang internal audit ini yang sudah menemukan bukti kejanggalan itu. Titik terang malah dipecat. Oh, oke. Berarti ini ancaman berat buat posisi Anda ini berarti ya? Ancaman. Iya, jadi selama saya bekerja itu, manajer saya itu sudah bertemu dengan owner dan dia bilang, Bapak yang menyuruh kami, saya tidak mau menjadi seperti si Mr. X, katanya. Oh iya. Kalau kami fail atau kami berhasil, tapi kami harus tetap kembali ke Jakarta untuk bekerja. Itu harus setuju dulu, kami tanda tangan. Sama-sama bikin surat pernyataan itu. Iya, jangan sampai tiba-tiba nanti ini ya. Iya, dipecat. Pulang gigi ompong ya. Iya. Udah cabut gigi, berdarah-berdarah, bayar gigi ompong pula ya. Itu berapa hari yang lalu itu saya. Masih ini berasa sedikit. Iya, berasa ya. Oke. Iya. Nah, jadi pada saat itu H-1 setelah nanya tiket, siangnya saya makan siang bersama dengan manajer saya. Lalu dia bilang, Ril, gue tahu nih, kau ini kan anak pendeta. Tapi ini sorry omong nih, lu bawa sesuatu gak sih? Kayak semacam opo-opo gitu. Loh, kalau gue, iya saya ditanya begitu. Karena saya tahu dia beragama lain, bukan Kristen. Dan dia bawa, kalau orang Chinese bilang itu Oh ya, apa? Jimat lah, bawa jimat. Nah, dia taruh di dompetnya dia. Nah, terus dia juga bilang, ini kenapa gue pilih lu? Karena beberapa hari sebelum gue terima tugas ini, gue pergi ke orang pinter. Lah, nanya matematika? Dia nanya orang siapa yang harus gue bawa. Oh, keren nanya matematika, orang pinter. Nah, orang pinter itu bilang, dalam tim kamu itu ada seorang yang terang. Wow. Nah, ada orang yang putih, kamu cari orang itu, kamu bawa dia. Oh, terus? Nah, yang putih bukan kulitnya nih, bukan saya pakai baju putih nih. Nah, saya mau ngomong gitu. Pas banget pakai baju putih hari ini, terang. Nah, itu. Saya juga bingung kan. Oh, ternyata maksudnya mungkin dia analisa dia adalah mungkin harus orang anak pendeta kali ini. Ya, gitu. Atau meskipun secara level saya bukan tuh. Waktu itu bukan harusnya saya. Kalau secara organisasi itu saya belum berkompeten karena masih 2 tahun pertama. Iya. Nah, betul. Saya jawab ke dia. Iya benar. Gue bawa Tuhan. Saya bilang begitu. Amin. Halo, Kak Andre. Ya, betul. Amin. Iya. Saya bilang, saya bawa Tuhan. Saya punya Tuhan. Saya cuma bawa Alkitab, tapi izinkan saya kalau setiap hari Minggu saya pasti izin pagi, jam 6 pagi saya harus ke gereja. Nah, akhirnya saya cari gereja, tetap di sana saya ke gereja. Nah, akhirnya kami berangkat ke Surabaya. Ya. Pesawat itu dari pagi kami jalan jam 6 pagi ke Surabaya naik Garuda, dapat tempat duduknya kursi paling belakang. Saya masih ingat dekat WC paling belakang. Berdua paling belakang. Rasanya nggak enak banget, pusing, dan tiba-tiba pagi itu cerah di Soekarno-Hatta. Begitu mau sampai Juanda itu 15 menit sebelum masuk Juanda itu saya ingat terjadi turbulensi. Jadi pesawat itu naik turun. Itu pusing sekali dan sempat takut, semua orang yang di pesawat itu full, itu sempat takut karena sampai kontainer itu goyang-goyang, hampir ada yang kebuka gitu. Kontainer. Nah, akhirnya kami berhasil mendarat di Juanda, dijemput sama kepala cabang itu. Masih belum ada impresi apa-apa, masih biasa, masih diajak makan soto. Akhirnya ke kantor. Nah, selama 2 minggu di kantor itu. 2 minggu? Manajer saya bilang. 2 minggu? 2 minggu di kantor. Udah 2 minggu nih, 2 minggu. Jadi bukan 4-5 hari ya, 2 minggu.
Kan tadi tiketnya one way Om. Oh iya 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 itu iya. itu udah kebayang tuh. Iya iya iya. Enggak, saya pikir paling cuma 4-5 hari. Terus terus. Iya, biasa begitu nih. Nah, Iya. 2 minggu pertama itu kami itu seperti dikacaukan pekerjaan kami. Dari awal kami itu sudah bilang kami melakukan spesial internal audit untuk produk ini saja. Tapi ternyata pada saat di sana kami diminta untuk mengurusi piutang, mengurusi orang gudang. Jadi lebih ke arah operasional. Jadi melenceng. Seolah-olah dibuat melenceng supaya nggak fokus. Lalu akhirnya masuk minggu ketiga, kita meeting dengan kepala cabang. Kita tegaskan lagi bahwa kami di sini bukan untuk melakukan membantu kegiatan operasional, tapi kami hanya melakukan audit. Jadi kami minta izin untuk meninggalkan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, karena waktu di sana kan, oh nanti kalau ada accounting tanya Pak Ariel, nah, untuk pembukuan tanya Pak Ariel, nah, Pak Yulianto lebih ke arah marketing, nanti dia akan bantu sales gitu. Jadi nggak jelas. Akhirnya kami balik kepada rencana kami semula. Akhirnya dikasih izin sama kepala cabang tersebut. Ya. Nah, tapi pas begitu kami mulai melakukan audit, itu semua orang di kantor itu terdiam. Tidak Semua berani. orang. Semua orang. Sampai ada manajer akuntansi, sampai ada IT, terus ada orang HRD yang saya ingat. Ada beberapa orang, total itu di situ ada 33 orang seingat saya. Semuanya Nah, diam. semuanya diam dan tidak berani berkata, iya Pak, ada di situ datanya Pak, iya Pak, ada di situ partnernya misalnya. Itu nggak ada. Jawabannya hanya, monggo Pak, dicek sendiri Pak. Silakan Pak, silakan Bapak cek sendiri Pak, kami nggak tahu Pak, kami nggak berani. Itu bikin saya bingung. Nah, setelah masuk 3 minggu, 4 minggu, berarti sudah 1 bulan saya di sana. Ya, betul. Itu masih belum dapat petunjuk apa-apa. Dan pada saat itu saya belum dapat. Nah, masuk minggu keempat, saya baru tuh mulai merasakan sedikit keanehan terjadi di hotel saya. Kami nginep di salah satu hotel di Jalan Maijen Sungkono, saya masih ingat itu, di Surabaya. Nah, keanehan itu adalah setiap kali kami berangkat ke kantor, itu kami selalu merasa berat di bagian kepala sini. Oh, bisa ini berat. ya? Seperti berat. Kami pikir, ini masuk panas dalam atau masuk angin gitu, ya, perubahan cuaca. Nah, tapi begitu sampai kantor itu kami lemes sekali. Capek, berasa capek. Badannya itu nggak bisa. Jadi buka komputer pun, untuk bekerja pun kayak nggak bisa. Hingga akhirnya kami, beberapa hari itu, akhirnya kami diem di hotel. Dan itu kita nggak tahu. Sampai ada sekarang Tuhan, Andre, kami merasakan pindah-pindah lantai. Selama kami nginep di satu hotel itu, kami pindah terus lantainya. Selama 4 hari pasti kami pindah kamar. Pindah kamar. Pindah kamar terus. Kok bisa begitu? Nah, iya, karena menurut analisa atasan saya pada waktu itu, dia bilang, nih kayaknya kita udah mulai diganggu nih. Gitu. Saya belum merasa apa-apa tuh. Oke, saya akhirnya pada suatu hari, saya lagi mengendarai mobil. Jadi saya mengendarai mobil ke kantor, melewati persimpangan. Saya ingat persimpangan di jalan dari Maijen Sungkono itu ke arah Duku Kupang. Oh, HR Muhammad. Nah, karena lokasi kantor saya itu ada di dekat Simomulyo. Oh, Duku Kupang. Simomulyo. Oh, iya Duku Kupang. Iya. Jadi Simo Tambahan. Nah, saya ada di dekat Simo Tambahan. Jadi pada saat pengendara mobil berhenti, lampu merah, berhenti. Begitu saya gas mau jalan, tiba-tiba saya melihat di penglihatan saya itu ada truk box lewat depan saya. Otomatis saya rem mendadak. Saya rem. Saya langsung bilang, apaan tuh truk, dari mana datangnya? Hanya berdua kami di dalam mobil itu. Atasan saya langsung teriak, lu kenapa? Gak ada apa-apa itu di depan, kosong. Coba lu lihat lagi. Saya merem, saya buka mata, bener gak ada. Saya tengok ke kanan ke kiri, kok gak ada ya? Mana mobilnya tadi truk box itu? Di situ mulai ada keanehan terjadi karena saya sendiri yang lihat, tapi dia nggak lihat. Nah, itu truk boxnya lewat begitu. Ya. Nah, di situ dalam hati saya udah mulai ada suatu suara yang saya dengar dalam hati saya. Ya. Warning. Ya, ada yang bilang, Ariel, nah ini saatnya kamu berdoa. Kamu harus berdoa. Saya masih diam ya, saya bilang ya Tuhan tolong saya percaya Tuhan lindungi saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya tengking semuanya. Nah, itu Amen. Teori nih. Begitu kan? Nah, oke. Teorinya begitu. Nah, saya tengking ya. Sampai ke kantor itu sekitar kami kerja biasa sampai sekitar jam 5:30 sore.
Setengah 6 sore, tiba-tiba ada panggilan alam nih Kak Andri. Adik harus ke toilet. Iya. Nah, toilet itu letaknya ada di belakang. Nah, waktu saya menuju ke toilet itu, HR gitu bilang, Pak, jangan di sana Pak, toiletnya kalau lagi jam segini rawan, jangan di sana gitu. Saya bilang, nggak ada apa-apa. Itu jam berapa? Orang di depan penuh toiletnya. Jam berapa tadi? Setengah enaman sore. Okay. Biasa Pak, ya segitu. Nah, akhirnya saya masuk ke toilet tersebut. Nah, masuk toilet biasa melakukan ritual kan? Aktivitas duniawi ya. Ya, aktivitas. Nah, begitu aktivitas, tiba-tiba saya merinding di sini saya. Di belakangnya nggak enak nih. Keluar lagi perasaan itu ya. Perasaan lagi tuh keluar lagi dan lampunya tiba-tiba mati. Dan toilet itu cukup besar. Ya. Itu kayak film banget. Ini kayak film, tapi ini kisah nyata yang saya alami tuh, Pak. Iya. Ya, jadi lampunya mati dan spontan saya ngomong. Nah, ini spontan yang saya ngomongnya lucu. Gue lagi diem di sini. Lu jangan macem-macem. Tunggu gue kelar baru lu tunjukin. Asik. Kalau lagi gini susah. Pas begitu udah kelar lu tunjukin deh kayak gimana muka lu deh. Ya, kan? Karena kesel tuh. Akhirnya pas saya ngomong begitu, saya bilang, pokoknya dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan saya tolak dalam Tuhan Yesus. Lampunya nyala lagi. Wow. Lampunya nyala lagi. Singkat cerita, saya keluar, saya tungguin. Mana lu? Di mana lu? Ya. Gak ada suara. Akhirnya HRD-nya datang. Pak, ngomong sama siapa, Pak? Oh iya, enggak. Saya nggak ngomong. Nah, itu, Pak. Gitu. HRD-nya ngecek takutnya kenapa begitu. Nah, iya. Akhirnya pas perjalanan pulang, tiba-tiba perut saya sakit. Sakit sekali, seperti kram. Perut saya kram seperti ditusuk. Saya nggak kuat sampai akhirnya saya harus dibopong ke mobil sama teman saya. Ayo kita pulang dah, kita ke rumah sakit. Nah, pada saat itu hujan besar. Sekitar jam setengah tujuh itu hujan besar. Tiba-tiba begitu saya mau masuk mobil, atap gedung saya itu dari seng itu tiba-tiba jatuh. Dari belakang saya jatuh seperti ngayun. Saya ada di sini, ini atapnya jatuh dari sini, ini ngayun. Pada saat itu satpam itu teriak, Pak, awas Pak, nunduk gitu. Kami nunduk berdua, itunya sengnya lewat di atas kepala kami, terbang, duak. Kami masuk ke dalam mobil, akhirnya sama teman saya dibawa ke UGD, ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ya. Nah, dalam UGD itu, cuma saya doang yang masih bisa berjalan. Yang lain itu ada yang kecelakaan, ada yang patah, ada yang nangis, ada yang teriak, udah berdarah-darah semua. Saya masih bisa jalan meskipun pelan. Saya hanya bilang sama suster, saya sakit mah. Saya minta buskopan sama rantin, saya bilang. Akhirnya saya diinfus. Nah, pada saat saya diinfus, teman saya itu telepon ke si kepala cabang. Ini Pak, Ariel ini sakit. Kita lagi ada di UGD gitu. Oh ya, kenapa dia? Iya, perutnya nggak enak gitu. Oh ya, kasih kabar ya, gimana dia ya? Kasih kabar gitu. Seolah perhatian. Nah, setelah 30 menit saya udah merasa enakan. Tapi dalam hati saya itu mulai timbul lagi. Ariel, ini hati-hati. Hanya ada kata-kata hati-hati, kamu harus berdoa. Ariel berdoa. Nah, dari situ karena saya ingat ayah saya telepon ke ayah saya bilang saya ada ngalamin aneh begini dan saya minta tolong didoakan. Ayah saya lagi pelayanan di Lampung. Dan ayah saya bilang, di sini papi juga berasa kamu itu lagi ada dalam suatu peperangan. Kamu hati-hati ya. Di sini kami berdoa, orang tua itu berdoa buat kamu. Amin. Nah, ini saya bisa ada sekarang ini juga karena doa orang tua saya. Jadi saya masih ingat doa ayah saya. Yes. Jadi sebagai orang tua itu kita patut mendoakan dan melindungi anak-anak kita tuh. Amin. Wow. Bagi orang tua OBS yang join jangan lupa pesan dari master trainer anak-anak kita yaitu Pak Ariel ya. Orang tua guardian bagi anak-anak ya. Okay. Itu saya mengalami itu orang tua saya itu pasti bisa didengar Tuhan. Jadi setelah lepas dari rumah sakit itu perjalanan pulang saya udah mulai ngerasa enakan. Tapi sepanjang pulang itu saya mulai berdoa. Saya mulai berbahasa roh dalam hati karena kalau kencang nanti teman saya bingung kan ngomong apa lu gitu. Pakai bahasa apa? Jadi saya diam. Saya dalam itu saya berdoa. Semakin saya kuat berdoa itu sakit perut saya semakin hilang. Tapi kalau saya stop, saya nggak berdoa itu mulai kadang suka timbul lagi sedikit. Dan pada saat itu kepala cabang itu akhirnya nelfon ke teman saya. Pada saat perjalanan pulang dari rumah sakit ke hotel. Nah, itu dia telepon, dia tanya, gimana itu si Ariel?
suaranya udah mulai beda, saya dengar. Saya nih Pak Edi, saya bilang. Ini saya loh, nih Pak. Gitu. Loh, wah. Terus dia ngomong sama teman saya. Kan teman saya dipanggil Yul gitu kan. Yul, bilang si Ariel deh, gue nyerah deh, gue ngaku kalah sama dia. Gue kalah deh sama dia. Bilang dia menang deh. Nah saya nggak ngerti tuh. Kenapa Pak? Ya lu menang dah. Ya gue kalah nih. Gue nggak bisa bergerak nih di tempat tidur. Ada yang nindih gue. Hah? Ada gede banget. Jadi dia seperti terlentang di tempat tidur. Lu itu kantor, lu urusin dah. Lu mau periksa apa terserah. Gue ngaku kalah deh. Gue nyerah deh. Gitu. Kok kepala cabangnya? Nah itu saya bingung di situ. Tapi apa maksudnya? dalam hati saya itu saya ada doa terus, kamu terus berdoa. Jadi pada malam itu di hotel itu saya terus berdoa tuh. Terus sampai pagi, sampai sekitar jam 4 pagi itu saya nggak bisa tidur, saya berdoa terus. Jadi akhirnya saya ketiduran, bangun jam 6. Hal yang sama, kalau saya berhenti berdoa, saat itu mulai datang. Ada satu yang seperti kayak mau nyerang gitu. Iya. Kalau saya tengkingin terus gitu. Nah, pada pagi harinya, tiba-tiba pas jam 6 pagi bangun, teman saya yang bangun juga, dia kaget, dia teriak, Ril, ada apa tuh di kepala lu? Saya kaget, saya bangun. Lalu di kepala saya, di sini saya, di ranjang saya itu, ada bulu ayam hitam segini. Hah? Saya tidur. Anda pelihara ayam waktu pergi? Atau di hotel mungkin ada yang pelihara ayam kayak di hotel? Nah itu dia. Harusnya gitu. Saya di lantai 17 waktu itu. Oh, ayamnya nakal berarti. Ayam. Dia bawa kartu tuh naik. Dia mungkin punya kartu. Ada bulu ayam segini, hitam. Saya pegang. Udah gitu. Dan teman saya juga kaget. Wah, kita pulang deh, kita pulang. Kenapa pulang? Saya bilang, jimat gue pecah. Gue pecah nih. Dia taruh dalam dompet dan celananya itu ditaruh di bangku. Wah, itu gue pecah nih. Gue nggak berani. Kita pulang. Gue telepon. Gue mau pulang. Oke. Di situ saya bilang, udah tenang aja. Lu gue lindungin. Pada saat itu saya agak nekat tuh ngomong gitu. Lu gue lindungin deh. Tuhan yang gue sembah, Tuhan yang berusaha. Ini bulu ayam gue buang nih. Saya buka jendela tuh, saya buang dalam nama Tuhan Yesus, saya buang. Saya lempar keluar. Begitu saya lempar, pas saya tutup jendela, saya penasaran tuh. Tuh bulu ayam kemana ya? Harusnya gue bawa pulang nih ke Jakarta. Saya mau bawa pulang nih sebagai bukti gitu kan. Saya buka lagi tuh jendelanya kan. Pas saya lihat ke bawah, gak ada tuh bulu ayamnya. Terbangnya cepet banget, kok ngilangnya kok bisa cepet banget gitu. Gak ada itu bulu ayamnya. Iya. Akhirnya saya bilang sama dia, udah pokoknya tanpa jimat lu, gue berdoa aja buat lu deh. Meskipun lu belum percaya sama Tuhan, tapi Tuhan gue percaya bisa melindungi kita sama-sama. Udah kita tetap jalan lagi aja. Dari situ kita ke kantor. Nah, mulai dari sejak saat itu semua informasi terbuka. Saya nggak tahu kenapa orang-orang di kantor itu mulai ngomong sama saya. Dan 3 hari setelah itu, jam 8 malam kami dapat terima telepon dari salah seorang. Dan bingungnya dia tahu nomor handphone saya dan dia tahu nama saya. Dia bilang, ini Pak Ariel ya? Iya, Pak, kami minta waktu ketemu malam ini, Pak. Bapak ada waktu, Pak, jam 12 malam. 12 kita malam? Akan ketemu. Iya, kami akan datang bergerombol, Pak. Kayak mafia dong ini. Iya. Kenapa jam 12 malam besok pagi? Nggak bisa, Pak. Kita juga masih takut, Pak. Cuman kita dengar dari teman-teman bahwa ada orang Jakarta yang berhasil menaklukkan kepala cabang. Nah, kata-kata itu saya masih ingat. Dia bilang, apa menaklukkan? Nanti kita ceritain, Pak. Dia bilang. Jadi kita ketemu di Hotel Shangri-La. Di hotel Shangri-La Surabaya. Saya pikir di gudang lobby. Jam 12 malam akhirnya itu datang kurang lebih ada 11 orang. Ada 11 orang. Dan semuanya itu adalah sales manager dari tahun 98 sampai 2009. Di situ mereka bicara bahwa Bapak, saya tahu Bapak datang ke dari Jakarta itu untuk mengaudit produk ini. Pak, jujur, kita semua itu nggak ada yang berani ngomong karena ini menyangkut nyawa, Pak. Istri, keluarga kami, bahkan kami sendiri nyawa kami terancam karena kepala cabang itu main pesugihan, Pak, gitu. Jadi dia itu selalu menelu, kalau bahasa orang apa itu saya nggak ngerti, itu menelu gitu. Bahasa Indonesia itu menelu. Bahasa Indonesia menelu. Nah, jadi ada istri saya sampai sakit, nggak baik-baik. Kalau kami tidak mengikuti kemauan dia itu, anak saya sakit. Terus tiba-tiba motor saya dicuri. Terus tiba-tiba saya kecelakaan, ditabrak gitu. Jadi ada salah, ya kalau saya omong langsung fair ya, dia ada pergi ke salah satu Gunung Kawi. Jadi dia ada pesugihan di Gunung Kawi. Jadi pada malam itu dia buka semuanya, tapi
kemarin saya dengar 3 hari yang lalu itu katanya ada orang Jakarta itu bertahan. Karena pada waktu Bapak sakit perut ya Bapak ya? Iya. Karena kami itu selalu jaga-jaga Pak. Kami itu punya tim di belakang itu kami juga ada punya dukun juga. Nah, ini dukun nih. Jadi menurut mereka itu informan ini itu orang Jakarta itu lagi perang. Tapi orang Jakarta itu putih tuh katanya. Ada putih itu kepala cabang kalah tuh sama dia, nggak bisa. Jadi dia udah menang. Jadi lo ngomongnya sama dia nggak apa-apa. Kata. Jadi dia bilang, Bapak hebat Pak kalau Bapak udah bisa itu Pak. Wow. Jadi sekarang informasi Bapak mau apa kita kasih tahu gitu waktu itu. Wow. Malam itu juga kami keliling ya, kami ditunjukkan rumahnya kepala cabang yang semua orang nggak ada yang tahu, bahkan owner saya pun nggak tahu di mana rumahnya dia. Dalam rumah itu wah ternyata banyak ada banyak Ferrari, ada aset segala macam dia punya. Besokannya ya kita selalu mengaudit kembali hingga pada ujung-ujungnya owner kami datang ke Surabaya dan itu bisa terselesaikan secara mufakat gitu, jadi damai dan saya akhirnya diizinkan pulang itu. Jadi waktu itu kita pulang tapi dengan satu syarat waktu itu, salah satu dari kami itu harus ada di Surabaya. Nah dan karena apa saya itu bilang sama atasan saya, ya lu aja karena kan kau udah manajer, saya kan staff, saya balik ke Jakarta aja. Udah dia di situ aja gitu. Awalnya tadi saya disuruh ke Surabaya. Saya disuruh megang cabang Surabaya. Promosi nih ya, promosi langsung ya. Langsung pada saat itu penunjukan gitu. Jadi waktu sampai saat itu beberapa bulan peralihan itu semua akhirnya ke kami. Dan itu sempat bikin heboh. Nah pulang dari Jakarta itu saya sangat bersyukur sekali itu saya bisa ngeliat anak saya. Karena pada saat kejadian itu anak saya itu masih 2 bulan. Baru lahir. Yesus. Jadi saya meninggalkan istri saya, baru melahirkan, anak saya baru umur 2 bulan, dan ayah saya begitu ngeliat saya dia bilang, apa yang kau alami di sana? Saya ceritain secara detail gitu, lebih buah gitu, karena saya masih ingat tuh gitu. Dia bilang, nah itu buktinya tuh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita. Amin. Karena pada saat itu saya cuma ingat ada salah satu hamba Tuhan mengusir setan, dianya bisa mengusir tapi keluarganya itu nggak siap, akhirnya keluarganya yang diserang balik begitu. Itu yang agak saya takutkan, jadi saya bilang tolong lindungi keluarga saya gitu. Amin. Tapi puji Tuhan semuanya itu berjalan bahwa dengan kekuatan doa, perlengkapan senjata Tuhan kan, dengan iman. Amin. Iman percaya kita itu dengan jujur kebenaran kita hidupi itu memang itu sungguh dahsyat sih kuasanya. Amin. Bukti salah satu lagi perisai iman ya adalah cobaan waktu di Surabaya di hotel. Kalau tadi saya lihat bulu ayam, kalau cobaan iman itu adalah saya ditawari ayam. Iya. Iya, baik. Itu saya ditawari ayam, nah tapi itu bisa saya lari waktu itu saya nggak gitu. Ya, cuman dari situ memang kuasa dunia roh itu memang benar-benar nyata sih Kak Andre. Saya ngalamin sendiri itu. Jadi kalau sampai sekarang cerita itu biar ini jadi kemuliaan nama Tuhan, bukan dengan kuat gagah saya itu. Tapi memang Tuhan Yesus itu yang sungguh luar biasa di dalam hidup saya. Saya ada sampai sekarang dalam pekerjaan saya, bisa hadir dalam malam hari ini juga saya percaya Tuhan itu sungguh dahsyat, perbuatan itu luar biasa baik. Yes. Gitu sih mungkin kesaksiannya sih Pak Andre. Wow. Thank you Kak Ariel, ini luar biasa sekali ya. Jadi memang Kak Ariel membuktikan bahwa memang ada satu peperangan yang berbeda Kak Ariel ya. Bukan peperangan lewat mohon maaf manusia, kepala cabang, manajer, asisten, staf, bukan itu saja, tapi di atas itu ada pertarungan yang kita belum ngerti, betul Kak Ariel ya. Dan kemudian ada yang kedua mengalami situasi di mana ternyata dunia roh juga mohon maaf akhirnya menjamah sampai ke tubuh gitu ya, sehingga orang bilang santet seperti itu kan. Gitu. Dan betul. Dan langkah Anda adalah ternyata tuntunan Tuhan. Itu penting ya. Anda mendengar tuntunan Tuhan, Anda berdoa, dan kemudian Anda mengikuti tuntunan Tuhan sehingga sampai akhirnya bahkan usaha tadi Kak Ariel belum menyebutkan, akhirnya intinya sih ditemukan ya semua pelanggaran dari percakapan itu. Semua pelanggarannya ditemukan. Jadi kerugian itu mencapai berapa M, hampir puluhan M. Wow. Jadi dia mengaku dan semua itu dibukakan oleh orang-orang yang orang gudang, orang ekspedisi itu semua tahu semua. Bahkan toilet tempat saya ngomong sendiri itu pun ternyata di belakangnya itu ada gudang. Toilet di mana Anda duduk? Ada gudang, iya. Beraktivitas itu. Tadi itu. Oh. Iya. Jadi ada selang AC kecil, jadi temboknya itu kalau diketok itu separuh tembok, separuh gipsum. Jadi gipsum itu dibolongin, ada selang AC di bawah itu, dari itu ada satu ruangan berbentuk letter L sampai ke gudang kering di depan. Ya ampun. Nah disitulah penyelundupan barang-barang itu.
ditimbun di situ. Wow, jadi teman-teman Begitu. OBS yang luar biasa, ini kesaksian yang hidup dari Kak Ariel tentang bukti bahwa kita ada peperangan roh, Kak Ariel ya. Dan Anda telah melewati peperangan itu dengan cara yang luar biasa, dan bersyukurnya kemudian ada orang lain yang mendoakan. Ya memang kebetulan hari ini tuh orang tua. Ya. Orang tua. Betul. Kalau ada komunitas seperti FCC juga bisa. Komunitas. Sorry, FCC. Amin. Belum ada waktu itu FCC. Komunitas ya. Ada komunitas yang mensupport saudara begitu. Betul. Betul. Menguatkan, melindungi, memproteksi, dan janji Tuhan ini luar biasa, saudara. Janji Tuhan adalah Dia tidak pernah menjanjikan saudara nggak punya masalah. Dia tidak pernah menjanjikan selalu terang hidup. Mungkin lewat lembah kekelaman, tapi Dia berjanji pasti menyertai. Wow. Amin. Dan ini penyertaan Kak Ariel. Nah, Kak Ariel, boleh nggak di ujung dari kesaksian kita hari ini, Kak Ariel memberikan semacam closing statement nih buat teman-teman yang join malam hari ini, yang mungkin menghadapi peperangan roh juga, mungkin Anda mengalami situasi yang sulit, mungkin Anda ngerasa aku sudah melakukan yang terbaik, sudah strategi, sudah membuat apa ya, mungkin kayak Kak Ariel kan sebagai seorang auditor internal kali itu kan pasti kan sudah dibekali ya, walaupun mungkin ilmunya nggak auditor langsung, kan mesti kayaknya semua sudah terstruktur, tapi kok nggak capek juga gitu, jangan-jangan ada yang lain yang melakukan. Gimana nih Kak Ariel, silakan. Oke, saya ya, kalau bagi saya itu saat yang pertama adalah senanglah untuk melihat orang lain itu senang. Wow. Ya, jadi di situ kita menerapkan satu mental yang baik dalam hidup kita. Kita harus senang, kita harus bersyukur, berbahagia jika melihat orang lain, bahkan itu musuh atau teman kita itu senang mendapat promosi lebih dari kita, itu kita harus senang. Dan yang kedua itu adalah jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin. Karena kan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi itu yang saya pegang, bahwa jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Sampai pada kesudahannya. Nah, mungkin itu Kak. Wow, thank you. Yang saya alami. Luar biasa. Thank you. Jadi thank you. Malam ini luar biasa, saya kedatangan tamu yang hebat, luar biasa saudara, yang memberikan konfirmasi tentang peperangan roh yang Anda dengan saya alami. Nah, hari-hari ini, apapun karena saudara, mungkin pandemi ini juga secara fisik menyerang kesehatanmu, menyerang keuanganmu, menyerang berkat tokomu, mungkin ya menyerang bisnismu, mungkin menyerang proyek-proyek rencana kerjamu. Tapi dengar baik, di atas itu ada jenis peperangan yang lain yang bisa menunggangi situasi pandemi ini. Dan karena itulah seperti kata Kak Ariel mengatakan, ada dengan saya perlu tuntunan Tuhan, perlu melekat dengan Tuhan, perlu ada orang-orang yang mengcover saudara dengan saya, karena hikmat Tuhan akan terus mengalir, pertolongan Tuhan terus mengalir, dan iman, tadi kata Kak Ariel, perisai iman itu penting. Ketika Anda hidup dalam kebenaran, perisai iman ada, maka panah jahat dari musuh kita yang berusaha mungkin maaf tadi kalau Kak Ariel tadi kan kayak seperti bahasanya disantet gitu Kak Ariel ya, kan betul-betul dipanah begitu, sempat sakit kena fisik begitu, mungkin juga ketidak tenang, nggak fokus jadinya kalau kerja, mungkin kan seperti diarahkan ke tempat yang salah. Tapi ketika di dalam Tuhan, sekali lagi di dalam Tuhan, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, Anda akan menikmati kemenangan, dan doa Anda akan dijawab oleh Tuhan. Wow. Terima kasih Kak Ariel sekali lagi. Thank you, sama-sama Om. Nanti kapan-kapan bisa join lagi ya. Mungkin kita pindah ke Shake gitu ya. Supaya orang diberkati ya. Terima kasih buat teman-teman. Biasanya ada Bang Rudolf juga join, ada Bang Benny, teman-teman siapa ya, ada Pastor Yesaya yang juga join, dan semua sahabat-sahabat dari berbagai kota, bahkan sampai yang ke Korea, 7 samudra, 8 benua, hari ini diberkati dengan kesaksian Kak Ariel. Wow, Kak Ariel, kita doa dulu ya. Amen. Saya doa buat Kak Ariel boleh ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-Mu Kak Ariel yang hari ini dipercayakan Tuhan untuk mengelola usaha-usaha perusahaan, beberapa perusahaan. Tuhan berikan ketenangan, damai sejahtera, kemampuan, kekuatan, hikmat, kepemimpinan yang luar biasa, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan beliau menjadi berkat, pedang roh, perisai iman, beliau akan berkatakan firman dalam kehidupannya, dan apa yang dikerjakan dibuat berhasil karena beliau setia mengasihi Tuhan. Anak diberkati, istri diberkati, pelayanan diberkati ya Bapak. Terima kasih buat sahabat-sahabat OBS
yang join malam hari ini, mungkin kau juga sedang mengalami situasi yang terikat hatimu dengan kuasa kegelapan, yang pikiranmu, sifatmu, keadaanmu, ketakutanmu makin diikat oleh kuasa kegelapan. Hari ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dibebaskan dari belenggu, engkau dibebaskan dari setiap kutuk, engkau dibebaskan dari perkara-perkara buruk, karena engkau berjalan dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua sahabat-sahabat yang join dan dikuatkan melalui percakapan OBS atau pelajaran OBS hari ini. Tuhan terus mengerjakan rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Tuhan berkati setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Om. Terima kasih Pak Andre doanya. Thank you. Sama-sama ya. Terus buat pelayanan, buat pekerjaan dan keluarga. Dan teman-teman OBS, sampai jumpa minggu depan. Hari Selasa OBS, Kamis 8 malam ada shift program. Kita akan kedatangan tamu untuk memberkati dunia usaha kita. Apakah nanti ketemu yang sama, ada seorang caster yang akan keluar, kita juga tidak tahu, saudara. Tapi menarik ya, kita hari ini diberkati. Saya sangat diberkati Kak Ariel, saya sangat diberkati dengan kesaksian Anda. Bahwa Tuhan menopang, Tuhan menguatkan. Dan terima kasih buat teman-teman OBS yang juga membantu pelayanan saya, support terus pelayanan. Ini ada teman-teman loh Kak Ariel yang membantu saya support gitu ya. Dengan ucapan, dengan doa begitu ya, perhatian, diberikan like, di-share link begitu, sampai ada yang berkati dengan financial. Waduh, saya kagum sekali buat mereka. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Thank you semuanya. Shalom. Thank you semuanya. Berkati Kak Ariel, Tuhan berkati. Bye. Ya, see you, bye.